Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian. Renungan Sabtu pagi kali ini membahas tema tentang amarah. Amarah atau rasa marah adalah perasaan emosi seseorang yang muncul ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil. Orang merasa dihina, direndahkan, diperlakukan secara buruk, atau marah juga bisa muncul ketika seseorang kecewa karena dia tidak mendapat sesuatu yang diinginkannya. Bisa juga amarah itu muncul karena orang melihat sesuatu yang dianggapnya tidak sesuai dengan keinginannya. Dia maunya seperti ini, tapi ternyata tidak seperti itu. Lalu dia menjadi marah. Bahkan saudara sekalian, kerap kali kesalahan kecil yang tidak disengaja yang dilakukan oleh orang lain atau kesalahpahaman seseorang terhadap orang lain bisa memunculkan amarah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rasa marah adalah normal dan wajar. Walaupun demikian, amarah tidak boleh sampai merusak hubungan antara diri kita dengan orang lain atau sampai merusak diri kita sendiri. Kita harus bisa mengendalikan amarah kita. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus pasal yang keempat ayat ke-26 sampai ke-27 berbicara tentang rasa marah ini. Paulus berkata demikian, "Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis." Dalam nasihat yang diungkapkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus ini, kita melihat ada 3 hal yang Paulus ajarkan supaya tidak terjadi ketika kita marah. Yang pertama, janganlah berbuat dosa, kata Paulus. Jangan sampai kemarahan kita kemudian mengakibatkan kita melakukan tindakan-tindakan dosa. Kita mengucapkan kata-kata yang memaki sesama kita misalnya. Atau bahkan kita melakukan tindakan-tindakan kekerasan, memukul, menyakiti sesama kita. Jadi Paulus mengatakan boleh marah, tapi jangan sampai marah itu menimbulkan perbuatan-perbuatan dosa. Yang kedua, Paulus juga mengatakan, kalau kamu marah, maka jangan sampai marahmu itu berlarut-larut. Jangan sampai matahari terbenam, kamu masih memendam amarahmu. Memendam amarah bukan hanya merusak hubungan seseorang dengan orang lain, tapi bisa merusak diri kita sendiri. Dan yang ketiga, Paulus mengatakan, janganlah kita diperalat oleh iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk memanfaatkan amarah kita sehingga kita melakukan tindakan-tindakan
yang sesungguhnya kita tidak inginkan. Yang sesungguhnya kita tahu bahwa tindakan itu tidak baik, tidak benar, tapi karena iblis memanfaatkan rasa marah kita, lalu kita melakukan sesuatu yang memenuhi ego kita sendiri, memenuhi kemarahan kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rasa marah yang tak terkendali bisa membuat kita mengeluarkan kata-kata atau membuat kita melakukan tindakan yang sesungguhnya tidak ingin kita lakukan. Karena itu, marilah kita bersama-sama selalu mencoba untuk bisa mengendalikan rasa marah kita itu sebegitu rupa sehingga tidak sampai menimbulkan perbuatan-perbuatan dosa yang menyakiti orang lain, tidak sampai merusak diri kita sendiri, dan tidak sampai membuat berlarut-larut dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama mencoba mengendalikan diri kita. Coba hayati kata-kata dalam lagu berikut ini. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Untuk merespon renungan kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 467. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pagi ini kami boleh belajar satu hal yang penting dalam kehidupan kami. Kami boleh mendengar nasihat Rasul Paulus agar kami mampu untuk mengendalikan rasa marah kami. Kami memohon ampun kepadamu ya Tuhan, bahwa kerap kali kami tidak mampu mengendalikan marah kami secara baik. Kerap kali tutur kata dan perbuatan kami menyinggung dan menyakiti sesama kami tanpa kami sadari. Karena itu kami mohon kepadamu ya Tuhan, perbaharuilah diri kami dan bimbinglah kami, supaya kami semakin bijak di dalam menjalani kehidupan kami dan kami dapat mengendalikan rasa marah kami secara lebih baik lagi. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin.
Selamat pagi, sampai berjumpa di acara resapi berikutnya. Tuhan memberkati saudara-saudara.